Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Isi. Oke. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di pelatihan elektronik yang lebih membahas mengenai jadwal waktu sholat. Hari ini kita akan mengulas mengenai arsitektur waktu sholat digital. Saya mau mulai dari mana? Oke. Jadi di sini nanti saya mau mengulas mengenai arsitektur waktu sholat digital, tapi saya lebih cenderung ke hasil pemikiran saya, hasil rancangan saya pribadi, hasil dari imajinasi saya. Jadi tidak semuanya jadwal sholat digital yang ada di masyarakat atau di Indonesia ini itu sama. Jangan anggap itu sama. Jadi ini dari anggapan dari saya sendiri. Jadi saya pengen mengulas seperti itu, gimana saya merancangnya mulai dari nol sampai nanti bentuk berupa sebuah produk. Tapi produk itu bukan finishing tinggal pakai gitu. Tapi istilahnya bahwa sistem itu bisa berjalan. Di sini saya mengulas semua produk-produk yang ada di satu media yang khususnya di jadwal sholat ini. Nah, jadi ini hanyalah sebuah pendapat pribadi dari saya sendiri sebagai selaku perancangnya. Tidak semua itu sama. Jadi saya mungkin nanti dalam mengutarakan kalau saya ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi sama teman-teman semuanya. Jadi ini hanyalah pendapat pribadi saya berdasarkan pengalaman dari saya sendiri. Yang jadi patokan, tidak semua sistem jadwal waktu sholat itu sama. Jadwal waktu sholat digital terutama. Jangan kalau waktu sholat itu nanti lebih cenderung ke urusan metode hisabnya, urusan metode perhitungannya. Jadi waktu sholat digital berarti kita nganggap bahwa sholat digital itu yang dipasang-pasang di masjid-masjid. Jadi itu tidak semua sistem jadwal waktu sholat digital itu sama. Tapi sebagian besar konsep perangkat kerasnya itu mungkin sama. Sebagian besar, kecuali kalau kita ketemu dengan yang displaynya nanti, misal displaynya itu memakai apa istilahnya TV. Bentar saya tak jeda-jeda, jadi ini izinkan konfirmasi. Oke. Jadi semuanya sama, mungkin dilihat dari segi perhitungannya, metodenya kan mungkin ada salah satu, yang satu itu dengan perhitungan rumus, satunya lagi dengan hanya jiplak terus kita turun terus dimasukkan gitu. Tapi secara prinsipnya hardware-nya itu hampir sama. Mungkin yang pasti adalah dia itu memakai mikroprosesor, oke, mikrokontrol atau mikroprosesor. Keduanya dia itu memakai RTC yang mungkin dia sebagai jantungnya dari jadwal sholat kalau di sini. Atau dia itu displaynya apa, mungkin hampir sama perlakuannya. Secara konsep itu sama. Nah, makanya nanti saya lebih mengulik yang lebih detailnya di yang rancangan dari satu media, karena saya insya Allah lebih menguasai dari produk-produk saya sendiri, kita sendiri dari satu media yang mungkin lebih detailnya. Mungkin mulai dari sinyal, mulai dari perilakunya, mulai dari cara penanganannya, mungkin lebih detailnya. Gitu. Jadi sebelum saya lanjutkan, tolong nanti saya ingatkan karena ini mungkin rada sensitif. Kalau ya yang di sini atau yang di online, tolong ingatkan kalau nanti saya membanding-bandingkan dengan produk lainnya. Kan banyak sekarang yang bikin jadwal sholat seperti ini. Jadi mungkin nanti tolong ingatkan kalau saya membandingkan, apalagi sampai menjelekkan.
Itu mungkin ya tingkat kehati-hatian kita agar kita dalam arti kita membuat jam sholat ini untuk memprasarani sebuah ibadah kaum muslim, bukan dari segi hanya just bisnis, bukan seperti itu. Jadi di sini niat kita adalah untuk memprasarani dari umat Islam untuk beribadah mungkin dengan lebih tepat waktunya. Tuh, tolong nanti ingatkan. Oke. Langsung saja kita sekarang masuk ke materi. Sebelum saya masuk ke dalam rancangan, jenengan yang ada di sini itu melihat seperti ini sistem apa? Biar nanti saya tak giring-giring ke kemana-mana sebagai apa nanti introduction-nya. Jenengan kalau melihat sistem ini sistem analog atau sistem digital? Digital ya, pasti digital ya. Kenapa jenengan lihat ini sebagai sistem digital? Apakah angka? Apakah dia itu ada layarnya atau apa? Bisa ada yang mendeskripsikan? Nggak tahu ya. Oke. Nah, tapi kalau melihat ini, yang sebelah kiri itu yang ini itu apa? Menurut jenengan? Analog. Kalau yang sebelah kanan, yang ini digital. Perbedaannya di mana? Pada jarum jam. Pada tampilan, oke? Nah, benar, sebelah kiri itu sebenarnya bagian ini adalah ini itu analog, dan yang sebelah kanan itu adalah digital. Perbedaannya adalah kalau analog dia sebenarnya linear, kalau digambarkan dia itu bentuknya tidak ada putusnya. Misal contohnya sebuah jarum jam seperti ini, dia bergerak 1, 2, 3, 4 kayak gini terus. Berarti dia itu tidak ada putusnya. Kalau di posisi 1 misal sekarang 12 ke 1, kedua di sini, dia posisinya kan berarti mungkin 1,00001, 1,00002, 3 kayak gitu. Tidak ujuk-ujuk 1 ke 2 gitu kan enggak. Karena dia itu sedikit demi sedikit, tidak ada putus, nggak ada sesuatu yang putus karena dia ini. Contohnya saja misal juga kabel seperti ini kan nggak ada putusnya, Oh mas, telat suwi. Buku mundi. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini ada yang telat biasa. Jadi seperti ini, kalau analog dia itu tidak ada putusnya sama sekali. Itu. Makanya kalau digambarkan sebuah grafik, kalau kita gambarkan sebuah grafik, biasanya grafiknya adalah seperti ini. Grafiknya seperti kemarin, dia itu tidak ada putusnya. Kadang ke atas, kan nggak ada putusnya. Kadang ke bawah. Gitu. Hanya seperti ini, tali ini. Tidak ada putusnya. Nah, itu adalah analog. Berarti kalau jarum jam, berarti dia ke sini kan nggak ada putusnya. Nah, beda lagi kalau kita melihat dari sistem digital. Nah, makanya kita jangan sekedar hanya melihat, oh itu lampu berarti digital, oh ini seperti ini berarti digital, berarti kayak gitu. Jadi apalagi kita itu jualan mengenai jam digital. Jadi saya pengen mendeskripsikan bahwa digital ini seperti ini, analog ini seperti ini. Oke ya, analog kayak gitu ya. Jadi misal ada sebuah, saya contohkan lagi, misal ada apa ya, speedometer lah, anggap saja speedometer. Kalau speedometer itu ada speedometer motor ya, kan dia jarum toh. Dia itu pergerakan semakin dia cepat, semakin dia itu bergerak ke atas. Kalau dia lamban maka dia itu semakin ke bawah. Gitu.
Nah, pergerakan jarum itu kan nggak ada putusnya pergerakannya, sesuai dengan ini, sesuai dengan kecepatannya. Atau saya lagi contohnya ini aja, amplifier yang biasa ini. Misal amplifier saya itu volume, ini suara. Kalau saya putar, kan dia putarnya dari semakin keras. Terus saya putar lagi ke semakin kecil, berarti gitu. Berarti kan sedikit demi sedikit, bukan tiba-tiba gitu, enggak. Nah, itu maksudnya dengan analogi itu pergerakannya itu hampir tidak terbatas. Jadi kalau kita semakin jeli itu tidak ada batasannya pergerakannya. Beda dengan yang digital. Kalau digital dia itu diskrit. Diskrit itu istilahnya pembulatan sebuah angka. Pembulatan. Contohnya saya tak contohkan lagi di ini aja. Nah, ini. Contoh jam digital. Kalau melihat jam digital ini, dia menampilkan angka, misal di sini ada angka hours, minute, sayang detiknya nggak ada ya. Hours, minute, day, month, year. Tuh. Di sini nggak menampilkan angka minute yang paling cepat. Menit itu nggak ada angka 59,00001. Nggak ada kan? Berarti dia itu nggak menampilkan 50 setelah 59 atau 01,00 itu nggak ada. Tapi dia pembulatan dari angka 9, setelah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia itu menampilkannya di bulat-bulat, tidak ada istilahnya koma. Setelah 1 ya 2, tidak ada 1,0001, 1,0002, dan seterusnya. Dan itu kan ada batasannya, berarti batasannya adalah pembulatan dari mulai 1, tiba-tiba langsung 2, tiba-tiba 3, dan seterusnya. Gitu. Atau kalau saya mengukur ini panjangnya, harus konfirmasi. Atau saya ukur sebuah panjangnya tali ini. Tali ini segini kita ukur, kalau kita garisan biasanya. Kita ukur dari sini ke sini. Oke, ini 10 cm. Atau dari sini ke sini, oke, 1 cm, anggap saja 1 cm. Kalau kita ukur secara analog, berarti mungkin kita di sini. Di sini kecil itu berarti 1,00 berapa. 1,00 berapa, gitu. Nah, tapi kalau ini dengan digital, itu pembulatan. Pokoknya dari 1 sampai ke 2 langsung yang dihitung. Makanya seperti pembulatan angka. Oke ya, istilah digital itu seperti itu ya. Bukan karena digital itu berangka, itu enggak, itu seperti itu enggak. Atau digital itu angka, pokoknya 7 segmen itu digital, atau LCD itu digital, itu hanya penampilannya. Tapi sistem pengolahannya, dia menampilkan informasinya seperti itu, pembulatan. Oke. Paham ya? Analog dan digital. Proses tadi istilahnya dengan langkah per langkah atau diskrit, pembulatan. Oke. Ini hanya deskripsi, saya ambil dari kuliah juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke waktu sholat. Ini mungkin yang data waktu sholat yang mungkin sebagai hasil sumbernya dari mana. Jadi data waktu sholat langsung menuju ke display jam digital secara jam display seperti ini. Di sini, posisi ini, dia itu kan hanya menampilkan sebuah proses data waktu yang sudah diproses. Data waktu yang sudah diproses, dia itu ditampilkan. Oke, posisi dia itu sudah di sini, berarti datanya sudah ada. Betul. Media penampilnya misal LCD, misal 7 segmen, misal dot matrix. Nah, pemprosesnya ini mungkin displaynya dengan 7 segmen dan macam. Prosesnya ini dia diproses. Nah, cara memprosesnya itu ada beberapa model. Nah, ini yang mungkin nanti bisa dipertimbangkan oleh para konsumen juga,
atau dipertimbangkan oleh nanti perilaku yang kita jual. Seperti apa yang akan diinginkan. Nah, ini dari titik pemproses ini, dia itu memproses yang tadinya data-data yang sudah diambil, terus diproses, terus ditampilkan. Nah, untuk mendapatkan data waktu sholat, itu ada beberapa model. Ini menurut, kembali ke awal ya tadi, ini menurut pengalaman dan sejauh pengetahuan saya, sejauh pengetahuan yang ada di satu media. Mungkin ada metode lainnya, ya sah-sah saja, tapi ini istilahnya yang diambil atau pengalaman kita yang diambil. Tuh. Salah satu adalah menggunakan rumus. Salah satunya rumus. Jadi kalau kita mau menentukan waktu sholat, itu ada dengan istilahnya hisab. Hisab itu memperhitungkan pergerakan matahari, posisi matahari, pergerakannya, dia posisinya di mana. Dengan seperti itu, setiap pergerakan-pergerakan itu bisa dihitung. Hitung itu sama saja kalau syaratnya hisab, bisa dihitung, terus bisa menampilkan bahwa waktu sholat sekarang adalah jam segini. Nah, siapa yang membuat ini, rumus ini? Nah, ada banyak orang yang membuat rumus, tapi yang jelas itu orang-orang yang berkompeten dan orang-orang yang udah yang pinter-pinter lah gitu loh. Nah, dengan rumus ini berarti rumus yang tadi, hisab tadi itu dimasukkan ke dalam pemroses di sini. Misal ini proses dia itu dimasukkan ke dalam ini. Dan yang menghitung adalah pemroses data ini atau istilahnya mikroprosesornya. Berarti mereka itu dihitung di situ seperti mesin kalkulator. Jadinya seperti itu. Fungsinya seperti mesin kalkulator kalau ini. Ini satu metode dengan rumus atau dengan formula ilmu hisab. Ada lagi yang hampir sama dengan rumus. Kalau yang tadi yang atas ini, dengan kalau rumus ini yang atas, dia itu sebuah rumus yang warna-warna kayak di matematika itu dimasukkan ke dalam mesin kita. Nah, ada lagi yang namanya kayaknya library. Library itu seperti orang yang membuat ini berhubungan dengan pihak ketiga. Orang mungkin orang luar, mereka membuat rumusnya sama seperti itu, tapi kita tinggal memasukkan data yang diperlukan. Misal datanya kamu di posisi di mana, oh Yogyakarta, berarti oke, saya masukkan Yogyakarta, nanti saya yang menghitung, kamu tinggal menerima datanya. Itu ya, kalau library itu seperti itu. Jadi mereka yang punya rumus, tapi tidak disetkan ke kita dalam bentuk bagaimana mulai dari nolnya, kita menghitung dari 00, dari 0 mulai kita tidak tahu posisi matahari di mana, itu enggak. Jadi posisinya udah jadi paket, kita tinggal memasukkan saya pengen data subuh loh. Posisi saya di sini, posisi saya di sini, terus saya minta datanya mana gitu. Tinggal ambil. Seperti kita ngambil seperti inilah, kalau orang awam itu seperti kita memakai Google Map. Google Map, berarti posisi saya di sini. Saya minta datanya yang di sana sekarang jalannya itu sedang sibuk atau enggak gitu. Nah, itu kan kita minta data dari Google, bukan dari HP-nya itu, bukan. Berarti kan datanya dari mereka, saya minta, terus saya setelah itu dapat datanya. Nah, itu dengan istilah library. Dengan seperti ini, kalau library kita nggak tahu rumus yang mereka pakai, mereka berpatokan dengan apa, mereka itu dengan referensinya yang apa, kita nggak tahu. Tapi kalau yang awal sudah dipastikan mungkin kita ada buku pedomannya. Nanti saya lebih lanjut. Yang ini buat membedakan. Jadi kalau yang rumus itu yang atas
Orang mungkin kalau pemogramnya itu mereka mempunyai referensinya. Misal referensinya adalah ini. Kalau yang ini, kalau kelihatan ini adalah efemeris hisab ru'yah yang dia itu mereka itu dikeluarkan oleh Depak. Isinya dia itu adalah mengenai data-data pergerakan matahari. Dengan data-data itu kita bisa memasukkan rumusnya dan kita bisa menghasilkan sebuah waktu sholat yang sesuai. Tuh. Ada juga mesti banyak referensi, mungkin ini yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah yang dari Majelis Tarjih, ini juga seperti ini dua. Nah, dengan seperti ini menggunakan metode yang rumus tadi. Jadi kita rumus tadi dimasukkan ke dalam pemproses, terus nanti itu alatnya itu, mesinnya itu jadi ilmu kalkulatornya. Beda dengan library, kita nggak tahu, kita minta datanya, kita nggak tahu seperti apa yang mereka pakai, referensinya dengan apa, kita nggak tahu. Mungkin hampir sama, hasilnya sama mungkin, tapi nggak tahu mengenai referensi yang diambil. Gitu. Terus yang ketiga adalah yang dengan metode database. Nah, database berarti contohnya seperti ini. Kalau database dengan metode database kita mengkopikan, misal kita ambil jadwal sholat abadi yang ada sering dulu itu ketempel-tempel di masjid ya. Nah, mereka itu yang ada jadwal-jadwalnya. Nah, atau mungkin selebaran dari mungkin bulan Ramadan itu kan banyak selebaran jadwal sholat. Nah, seperti itu bentuknya fisiknya. Terus caranya adalah mengcopy dari itu, kita tulis, ketik. Setelah itu ketik, baru di-copy, baru dimasukkan ke dalam pemroses datanya itu. Jadi dengan seperti itu, di metode yang paling ini yang tidak ada, mungkin tidak ada resikonya. Terus terang semuanya itu ada resikonya, tapi yang meminimalisir tidak ada resikonya adalah dengan database. Makanya kalau terus terang kalau dalam lapangan itu mungkin dalam satu masjid mereka itu lebih cenderung ke apa? Pengennya hasil hisabnya mereka mungkin ada yang pengen hisab sendiri, terus ada mungkin dari organisasi Nahdlatul Ulama misal, atau mungkin dari Muhammadiyah atau yang lainnya. Kadang-kadang itu nggak sinkron. Ada yang pernah itu kejadian di Cilacap itu nyampe padu-padu, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Sedang akhirnya tidak ada yang sinkron, nggak bisa dipakai itu jadwalnya. Gitu, ada seperti itu. Makanya kalau melihat seperti itu, mungkin bagian urusan rumus dan library ini yang tidak cocok. Yang pasti yang paling enak adalah yang tidak beresiko adalah menggunakan yang model database. Mereka mintanya apa wis lagi nih, keputusan mana ini tak ketik, terus tak ketik, tak masukkan, ya udah buat. Itu yang tanpa resiko dan mungkin minim dari pertanggungjawaban kita kepada Allah. Jelas seperti itu. Jadi otomatis ini kalau kita berhubungan dengan jadwal waktu sholat itu sebagai apa ya, patokannya orang beribadah, sebagai acuannya. Makanya itu mungkin kita yang mungkin produsen di sini ya harus hati-hatilah, karena itu nanti mungkin akan menjadi pertanggungjawaban kita di akhirat nanti. Itu. Oke, itu salah satu ini ya, metode-metode yang bisa diambil. Nah, yang kita ambil di satu media itu hanyalah ada dua metode saja selama ini, yaitu metode rumus. Metode rumus ini yang ini metode rumus. Nah, dengan metode rumus saya menggunakan referensi, kalau yang ini adalah efemeris hisab ru'yah, tapi ini kebetulan tahun 2017. Sebenarnya buku ini tidak secara untuk umum. Kemarin saya udah dapat yang 2019 sudah, tapi minjem istilahnya. Soalnya yang mempunyai buku ini orang yang mereka dipercaya oleh pemerintah yang menghisap dari lingkungan itu. Kebetulan kan saya kalau di Cilacap lingkungannya pesantren ya, pesantren yang tahu. Di situ ada tim hisapnya juga. Nah, saya ngambil apa istilahnya minjam di situ. Mereka itu dapat setiap tahunnya, mereka dapat
ini data ini. Jadi setiap tahun sebenarnya mereka berubah. Jadi ini berubah-ubah, geser-geser setiap tahun. Jadi saya minjem itu dari patokannya dari satu media itu hasil dari buku pinjaman itu hisab rupiah ini. Otomatis ini yang epemeris, pokoknya inilah epemeris hisab rupiah. Kalau metode, nah terus salah satu yang sama juga itu juga diambil oleh Muhammadiyah. Dari tadi itu kalau saya melihat dari buku mereka itu sama, intinya pedomannya itu sama. Kalau metode rumus, nah ini ciri khasnya dia itu berbasiskan nanti mikrokontrolnya, nanti ada ciri khasnya kita bahas selanjutnya. Terus ada yang kalau dulu itu kita dengan metode database. Database seperti tadi berarti kita ambil dari internet, terus kita copy, atau orang yang pengennya ini pakai data apa yang abadi, udah saya tulis ketik, terus dimasukkan ke sistem, ya udah selesai. Cuma itu ada plus minusnya sendiri ya, yang nanti kita bahas. Jadi yang ada di satu media itu adalah metode rumus dan metode database. Ciri khasnya kalau database itu pokoknya kalau ada EEPROM-nya, memorinya, karena datanya itu tersimpan, kita ketik disimpan di EEPROM. Oke. Untuk maksudnya bukan pamer. Jadi saya itu kompetensinya emang saya mendalami ini mulai dari S2 itu juga saya tesisnya juga mengenai jadwal sholat ini bisa rupiah, cuma saya itu tidak menghitung sendiri, cuma saya mengaplikasikan bahwa ini rumusnya, terus saya itu diaplikasikan, dimasukkan ke dalam pemrograman. Ini salah satu karya ilmiah saya itu, jadi saya hanya baru 4 sih, baru 3 lah itu. Ini juga hasil penelitian saya juga mengenai rancang bangun jadwal sholat, terus menggunakan epemeris, dan pokoknya masih lingkup-lingkup dengan jadwal waktu sholat. Ini tulisan saya, hasil ilmiahnya. Oke, itu buat pengenalan saja. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam arsitektur. Sebelum masuk ke sana ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, bingung? Ngomongnya terlalu kira. Nyandak lah ya. Nyandak lah, gampang. Oke. Jadi yang tadi ini hasil tulisan, jadi ya terus terang saya berdasar. Kalau nggak berdasar saya nggak berani. Jadi ini penelitian, jadi saya menggunakan epemeris rupiah, terus saya teliti bagaimana aplikasinya di jadwal sholat yang dikeluarkan oleh satu media, dan itu salah satunya ya produk kita yang dikeluarkan itu ibaratnya ada dasarnya, dan bagaimana alasan-alasannya juga mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Di lain sisi nanti kita bahas juga nanti di sini lebih cenderung isi dari hasil tulisan saya yang di jurnal ini. Jadi saya nanti lebih sering ngambil dari jurnal yang saya tulis. Oke. Kita masuk ke ini ya, arsitekturnya langsung aja. Intinya dalam arsitektur jadwal sholat, mungkin ada konfirmasi. Oke, sebentar. Itu ada yang tanya ikhtiyat, mengenai ikhtiyat nanti kita bahas kalau sudah masuk ke flowchartnya aja. Nanti ada, saya akan rada mengulas mengenai ikhtiyat itu. Kita masuk ke rancangannya dulu. Arsitektur. Nah, di sini arsitektur itu seperti orang idenya, rancangannya, blok diagramnya seperti apa. Nah, ini ya. Yang kita seringnya adalah
bagian ini adalah bagian display. Oke, bagian display kalau kita rakit seringnya dengan 7 segmen atau dot matrix. Oke ya, itu bagian displaynya. Bagian input, ini bagian input itu bisa nanti ada smartphone. Untuk smartphone ini fungsinya adalah untuk mengatur apa, ikoma, mengatur tampilannya, mengatur yang lainnya gitu. Nah, terus ada push button. Push button juga posisinya adalah untuk mengatur ini apa, tampilan, mengatur ikoma, dan mengatur menambah dan mengurangi jadwal. Dan yang lainnya input adalah prompt yang tadi fungsinya adalah untuk menyimpan database-nya, database waktu sholatnya kalau dengan metode tadi database. Dan yang terakhir adalah untuk bagian input adalah RTC, ini real time clock, atau dia itu sebagai penyedia data waktu. Jadi data waktu diambil dari komponen RTC ini. Nah, oke. Terus bagian yang ada di output, langsung output saja dulu. Output, ini bagian output itu ada buzzer. Buzzer sebagai outputnya karena dia itu keluar sebagai papan informasi. Display sebenarnya sebagai output juga, tapi lebih cenderung ke tampilan fisik mata kita. Kalau bagian output yang ini lainnya adalah seperti buzzer sebagai papan informasi bahwa penanda dia itu berbunyi, berarti penanda apa. Atau juga ini buzzer juga ada speaker dan player, mungkin modul MP3 player atau modul apa, suara ya, untuk dia itu kita menyetel, misal memainkan tilawah, memainkan suara yang lainnya. Atau nanti sebagai outputnya adalah relay, dia itu nanti untuk on off kan dari perangkat sound system yang sudah ada di masjid misal gitu. Atau lampu sebagai indikator untuk bahwa dia masuk iqomah, berarti dia waktu sholat, waktu masuk ke mode standby, mungkin seperti itu. Nah, ini bagian outputnya. Nah, yang terpenting adalah nanti di bagian prosesornya, yaitu pemroses data tadi. Pemroses data tadi, ini kalau kita tadi kan kita hanya mengeluarkan 2 jenis ya. Berarti yang satu berbasiskan MCS51, ini adalah mikrokontrol, dan ISP8266. Ini juga mikrokontrol sama saja. Nanti kita lebih detailkan di satu sesi sendiri. Mikrokontrol MCS51 nanti kita detailkan lebih satu sesi, ISP8266 juga ya. Nah, ini sebagai awal saja ini. Terus power supply. Nah, mungkin yang kita kemarin bahas mengenai konsep rangkaian listrik. Jadi kita sudah mengetahui bahwa AC dan DC perbedaannya di mana, dan yang dipakai di komponen adalah yang DC. Oke. Sebenarnya harusnya ini untuk awal, tapi kemarin lompat karena ini baru saya susun itu semalam ya, setelah Mas Aji itu. Apalagi baru saya susun dan baru selesai hari ini tadi. Jadi istilahnya ini tadinya saya mau menyampaikan ini tanpa ada slide-nya, tapi nanti takutnya melompat-lompat, jadi akhirnya saya bikin slide-nya gitu. Oke, ini arsitektur awalnya. Arsitektur awal, pokoknya intinya di dalamnya itu ada ini. Fungsi-fungsinya seperti tadi. Nah, kita masuk ke salah satu. Kan tadi kita punya ada 2. Yang berbasis database, berarti dia itu dengan mikroprosesor MCS51 ini. Dan yang berbasis rumus kayak tadi, yaitu memakainya mikrokontrol yang ISP8266. Kita masuk ke perbedaan antara kedua rancangannya itu. Ketok terang. Oke. Di sini perbedaan mungkin dari prosesornya. Prosesor sebagai indikator mana yang dipakai metodenya. Kalau menggunakan metode hisab,
berarti menggunakan yang ini, menggunakan yang ISP8266. Yang menggunakan database yaitu menggunakan AT89S52 mikrokontrolnya. Di Oke, kita masuk ke ini ya. Pertama dulu tadi mikroprosesor yang kita masuk ke AT89S52. Ini diagram bloknya yang berbasis dari mikroprosesor AT89S52. Di sini yang ada di dalamnya itu adalah yang jelas adalah ini mikrokontrolnya. Ini mikrokontrol AT89S52. Nek, kowe urung ngalami ya, Rit. Urung Rasid ya. Ya kadang-kadang ya. Ya. Jadi ini yang berbasis database. Jadi intinya diagram bloknya adalah ini adalah prosesornya, bagian prosesor, terus bagian input karena dia itu menggunakan yang berbasis tadi database, dia inputnya adalah dengan push button atau push button. Berarti kalau ngatur ikomahnya berarti dengan cara pencet samping-sampingnya, terus pencet kanan, tengah, atas atau bawah. Nah, sebenarnya dalam memakai menu itu bukan patokannya kalau jadwal sholat itu harus 3, itu enggak. Itu tergantung dari perancangnya. Entah perancangnya pengen minta, misal perancangan orang lain dia mereka memakai 4 atau 5 atau 6 itu sah-sah saja. Yang 3 mungkin cuma saya pengennya 3 saja lah. Makanya saya pengen bikin 3 saja. Dengan 3 itu yang akan mempengaruhi dari nanti tampilan menu-menunya gitu loh. Jadi ini sah-sah saja, tidak harus 3 atau tidak harus 1. Setiap perancang, setiap jadwal sholat itu beda-beda, tergantung imajinasi dari para perancang sendiri-sendiri. Gitu. Yang jelas media untuk inputannya, untuk men-settingnya adalah dengan push button. Terus kedua adalah EEPROM. Ini adalah EEPROM. Istilah EEPROM paham ora? Sing sekolah kae lho. Memori seperti apa? Jadi kan memori kan kalau di sekolahan kan ada apa ya? Ada RAM, ROM, terus apa lagi sing ya? Aslinya ngerti? Ada RAM, ada ROM. Ya sekalian saja biar tahu, jangan tahu. Yang patokannya adalah biasanya RAM. RAM biasanya buat komputer-komputer itu ya. Buat komputer, itu baterainya ngetek. Ya jenengan tahu mengenai perbedaan itu nanti takutnya salah ini. Oke. RAM itu kan random access memory. Dia fungsinya adalah untuk papan coret-coret. Jadi misal saya pengen gini, orang-orang SD itu kan biasanya saya pengen 25 kali 25, berarti biasanya 5 kali 5, 5 kali 2 berarti 0, kayak gitu ya. 5 kali 5 gitu ya. 2. Nah gitu. Ini saya 2 di sini. Nah, ini maksudnya nyimpan di sini. Ini seperti RAM-nya. Papan coret-coret. Jadi ini tempat saya coret-coret itu posisinya di RAM. Saya letakkan di sini, nanti saya ambil lagi buat coret-coret. Makanya kalau RAM itu seperti papan tulis. Dia itu sarana untuk coret-coret. Makanya kalau listriknya dicabut, berarti kan otomatis dia hapus semua. Itu RAM-nya. Kalau ROM, dia read only memory, yaitu hanya membaca saja. Read only memory. Berarti setelah dia program 1 kali, orang-orang tidak bisa menulis seperti ini 25 terus tambah 1 terus saya tak lihat, itu nggak bisa. Dia itu cuma hanya bisa baca saja. Makanya kalau ROM itu biasanya dipakai untuk BIOS, kalau di komputer ya seperti di BIOS atau di isi programnya untuk menyimpan program agar dia itu tidak berubah.
Seperti jenengan itu nge-flash apa HP ya. Nah, itu kan dari ROM. Flash ROM biasanya tulisannya flash ROM. Berarti dia itu untuk menyimpan program Android-nya, menyimpan program itunya, sistem operasinya. Bisa seperti itu. Itu ya kalau ROM. Kalau EEPROM, ya tadi kan RAM. Kalau EEPROM itu sebenarnya hampir perpaduan dari RAM, yaitu electrical erasable read only memory. Berarti dia itu RAM yang tidak hilang kalau listrik dibuang, listrik itu dicabut. Elektrikal karena elektrikal, walaupun elektriknya itu listriknya dicabut, dia itu tidak hilang. Makanya posisi kalau kita menyimpan data di EEPROM itu kalau listriknya kita cabut itu masih tersimpan di situ. Nah, kelebihannya kita bisa nulis di situ, tapi tidak listrik dicabut berarti hilang, nggak bisa menulisnya di situ. Itu ya. Makanya ada EEPROM, Erasable Electrical Erasable Program. Tidak hilang datanya pada saat listrik hilang. Makanya kalau EEPROM itu seringnya untuk menyimpan database, menyimpan hasil settingan. Misal kita iqomahnya zuhur, misal 10 menit, berarti menyimpannya sebenarnya ada di EEPROM itu. Menyimpannya di situ. Jadi makanya kalau EEPROM itu dibuang, jadwal sholat masih jalan, cuma dia itu nggak bisa melihat data ini apa settingannya, misal iqomah, misal apa yang lainnya itu loh. Makanya mungkin kalau kita mengkendala ini kok ikomanya error terus gimana ini, kadang-kadang kemarin sudah tak setting 10 kok sekarang tinggal 255 gitu. Nah, itu yang kita harus tuju pertama kali adalah di EEPROM-nya. Itu karena EEPROM itu adalah tempatnya kita menyimpan data itu. Oke, dengan seperti ini kan kita tahu bahwa itu bukan urusannya dengan mikroprosesor, bukan urusannya dengan yang lainnya. Berarti kita langsung menuju ke situ. Misal kalau sistem database, model database ini, misal jadwalnya error, berarti kan posisinya berarti jadwalnya error yang tadinya 1459 kok jadi 1460 gitu. Berarti apa yang error? Mikroprosesornya, mikrokontrolnya apa? Lainnya. Berarti kan EEPROM-nya, karena datanya disimpan di situ. Gitu loh. Semua yang urusan-urusan data yang tersimpan itu ada di EEPROM ini. Oke, ciri khasnya ini EEPROM. Oke, kita lanjut. Terus ini adalah RTC, Real Time Clock. RTC itu salah satu serinya ini ke lambang-lambang ya. RTC Real Time Clock, atau dia itu menyediakan data itu data waktu, data kalender, data waktu seperti jam, menit, detik, sampai hari, tanggal, bulan, tahun, sampai abad. Tuh, dia pokoknya urusan waktu dia adalah di RTC ini. Itu kan tadi berarti kalender, jam, menit, detik, pokoknya urusan waktu lah, urusannya di situ. Jadi kalau kita ketemu yang namanya waktunya itu kecepatan, atau waktunya itu belandang apa-apa, atau waktunya itu error, berarti kita harus menujunya langsung di RTC-nya. Tidak malah EEPROM-nya, nggak ada hubungannya. Apalagi kalau kita malah ganti mikrokontrolnya. Apalagi nyampe kita nge-flashnya, itu nggak nyampe segitu. Karena urusan data itu disediakan oleh RTC. Mikrokontrol dia itu hanya mengambil siki jam pira, siki tanggal pira, kayak gitu toh. Berarti RTC dia cuma ngasih siki jam semini, jam 10, menitnya pira bergoyang toh. Tidak ada hubungan
Dalam arti sebagai mikrokontrol itu dia memikir, dia itu cuma minta, gitu. Hanya minta. Oke ya, berarti urusan waktu ada di RTC ini. Nah, nanti kalau model database tadi, kalau mengeluarkan data, ini ada hubungannya. Kalau kita mengeluarkan data hari ini, misal ini tanggal 12, berarti otomatis tanggal 12 yang diambil, biar kita tahu tanggalnya itu ngambil dari mana? RTC. Terus waktunya kan berarti nanti keluar waktunya kita ngambil dari waktu sholatnya, itu berarti ngambil di EEPROM-nya. Gitu. Berarti RTC, berarti mikrokontrol kan dia minta sekarang hari berapa? Sini. Oh, tanggal 12. Oke, 12. Iki lo EEPROM tanggal rolas, aku dikai datane sing tanggal rolas. Mana? Date. Nah, otomatis mikrokontrol langsung, oh sudah dikasih nyo datane, EEPROM misal gitu. Nyo datane sing ini misal 15.00. Oke, saya tak tampilkan di display. Jadi mikrokontrol itu nggak mikir, cuma dia itu sarana protokolnya gini. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Oke, tak tampilkan situ. Jadi kayak juragan, di posisi ini. Nanti beda lagi di yang metode lainnya. Mikroprosesor hanya itu. Nah, otomatis kalau dengan juragannya itu mikrokontrol ini, mikrokontrol taruh mati atau rusak, jelas otomatis semua permintaan, semua data itu otomatis tidak bisa diproses. Maksudnya tidak ada terjadi komunikasi datanya itu. Oke, ya, jelas ya. Itu antara fungsi-fungsinya. Oke, kalau bagian yang ini sih oke lah display. Besok kita temuan sendiri, akan segmen dengan cara bagaimana kita mengendalikannya atau dokumentasinya juga bagaimana. Dan bagian outputnya adalah ini namanya buzzer. Buzzer itu hampir seperti speaker, cuma nanti perbedaannya adalah, biar buat awal aja, buzzer itu karakteristiknya sama seperti speaker, hanya buzzer itu kayak gini. Saya tak gambarkan di sini aja. Oke, di sini aja. Ini kan gambar speaker, ya, gitu. Cara kerja speaker itu kan seperti ini. Dia ada lilitan, terus ini ada magnet di sini. Seandainya kan dia itu dikasih listrik kayak kemarin, otomatis dia itu akan menarik ke sini. Jadi dia itu misal ini lilitannya, ini apa bagian apa magnetnya dan memberatnya. Nah, seandainya kan ini listrik drag, maka dia itu narik. Aduh, kecepatan. Oke, kayaknya gitu emang. Gitu. Tak biarin aja. Oke, ini jadi speaker itu pertama lilitannya yang tadi. Terus ini bagian magnetnya. Dia pada saat listrik dinyalakan, dia itu narik. Gitu. Pasti akan bunyi tak gitu loh. Nah, pada saat listriknya itu hilang, maka dia itu lempar ke sini. Oke. Kita ingat bahwa sinyal kayak kemarin, sinyal kan ada seperti ini. Gitu kan? Nah, itu berarti kan otomatis gitu. Berarti kan akan menimbulkan sebuah bunyi. Nah, bunyinya ini dengan frekuensi tertentu kan berarti kayak ya kan gitu. Itu salah satu berarti bunyinya yang dihasilkan dengan nada seperti itu. Berarti kan nadanya mungkin sinyalnya tereng tereng teng 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 tereng tereng. Nah, tapi sebenarnya sinyalnya kan banyak banget. Jadi seperti suara orang bisa seperti ini, bisa dikonversikan ke dalam listrik terus kayak gitu. Pokoknya intinya dia pergerakan dari magnetnya itu dengan kecepatan yang nggak mungkin kita tangkap, jadinya akhirnya akan speaker itu berbunyi. Oke. Dengan itu berarti dia itu adalah hasilnya adalah dia memerlukan sebuah frekuensi seperti ini. Ini speakernya, speaker.
speaker. Oke. Terus apa bedanya dengan buzzer? Nah, buzzer dia itu membuat sebuah rangkaian seperti ini. Rangkaian yang namanya mungkin multi vibrator atau dia itu sebagai pembuat frekuensinya. Pembuat frekuensi, berarti dia itu membuat frekuensi tek 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 gitu. Tek 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 tek. Nah, itu dia itu membuat itu, menimbulkan itu terus dihubungkan ke speaker. Nah, inilah maksudnya dengan seperti ini bunyi tek 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 tek. Berarti kalau lambat sebenarnya tek 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 tek. Karena bunyi buzzer itu dengan kayak kemarin frekuensi itu sama saja dengan frekuensi. Frekuensi 1 Hz itu seperti ini. 2 Hz, 3 Hz, lebih cepat. Terus Hz semakin Hz-nya itu tinggi semakin ini. Semakin diklik kan berarti bunyinya ning kayak gitu toh. Frekuensi semakin cepat ning, makanya buzzer itu hanya bunyi tit tit tit. Nah itu karena hanya cuma satu frekuensi. Nah inilah kalau ini di packing menjadi satu, ini namanya jadi bukan speaker lagi, ini namanya buzzer. Oke, bisa membedakan buzzer sama speaker. Kalau speaker itu tanpa ada ini, berarti sumber frekuensinya misalkan dari ampli ya, misal ampli yaitu banyak gelombangnya itu banyak, seperti suara kita banyak musik itu kan banyak banget, suaranya beraturan banyak banget gitu. Tapi kalau buzzer dia itu cuma satu frekuensi, berarti satu frekuensi misal 1 kHz ya cuma 1 kHz. Padahal kalau kita ngomong itu berbagai frekuensi, misal ngomong saja A itu aja udah mungkin puluhan sampai ratusan frekuensi yang bisa keluar. Oke ya, bisa membedakan antara speaker dan buzzer. Makanya perlakuannya kalau speaker itu harus dengan power amplifier atau dia itu menguatkan suara atau amplifier, tapi kalau buzzer langsung ke baterai untuk menghidupkannya. Karena dia itu baterai di dalamnya ada rangkaian untuk membuat sebuah frekuensi. Kok rono wis yo, padahal ini harusnya besok. Kelamaan. Atau masih banyak alat. Sorry. Jam 9 ya? Iya. Astagfirullah. Ya oke lah, itu terlalu banyak. Oke. Bisa membedakan ya buzzer sama speaker gitu. Oke. Masih banyak banget. Oke, relay nanti besok aja. Jadi relay ini untuk mensaklar antara untuk mungkin amplifier, yaitu untuk menghubungkan PLN-nya. Lebih detailnya besok aja. Ini enggak kelamaan. Oke. Nah, itu yang tadi adalah diagram blok yang berbasis AT89S52 atau berbasis database. Nah, terus yang berbasis ESP8266 ini seperti ini. Cuma inputnya, bagian input ini hampir sama kalau melihat dari bedanya. Ini misal dengan ini yang tadi berbasis database seperti ini, terus bagian yang dengan rumus ini seperti ini. Yang jelas mikroprosesornya adalah mikrokontrolnya menggunakan ESP8266. 8266. Itu. Nah, di situ bagian input dia menggunakan smartphone sebagai pengganti dari push button tadi. Berarti kita bisa ngatur dengan ngatur e-commerce, ngatur yang lainnya itu dengan menggunakan smartphone ini. Nah, smartphone agar dia nggak mungkin kita dengan smartphone terus dicolokkan ke jadwal sholat, itu nggak mungkin. Makanya sarana untuk berkomunikasinya adalah menggunakan WiFi kalau di sini. Sebenarnya sarana komunikasi itu banyak, sampai puluhan mungkin. Mungkin mulai dari WiFi, Bluetooth, terus apalagi lah, terus yang jaringan-jaringan itu banyak sekali.
Nah, saya sebenarnya mana yang mau dipakai, tapi yang saya lebih umum adalah di sini adalah dengan WiFi. Komunikasinya dengan menggunakan jalur WiFi. Nah, oke, biar enggak ini terus ini bagian input juga masih dengan RTC karena RTC ini adalah sumber dari data waktunya. Data waktu, terus ini displaynya. Kebetulan kalau kita yang menggunakan pakai rumus ini hanya segmen-segmen semua. Nah, terus bagian input hanya dengan modul ini, modul suara. Modul suara atau modul yang namanya biasanya DA player. Nah, dia itu sifatnya dia memainkan musik, memainkan data MP3 yang ada di dalamnya, memorinya, yang bisa dikontrol oleh microcontroller. Misal saya pengen memainkan track 1, berarti saya harus seperti ini datanya. Berarti saya pengen track 5, berarti saya mengeluarkan data seperti ini. Nah, seperti itu terus. Nah, bisa dikendalikan. Dan hasil outputnya, karena di sini ada, di dalamnya ada amplifiernya, maka di sini ada memakai seperti tadi speaker, bukan buzzer. Kalau menggunakan buzzer otomatis nanti bunyinya cuma nging kayak gitu toh. Cuma satu frekuensi. Dan masih kalau di sini sebagai outputnya nanti adalah relay. Itu perbedaannya di situ. Sebenarnya saya pengen lebih detail, tapi ini kok sudah 1 jam. Mungkin dibahas besok saja ya, yang lebih lanjutnya mengenai ini. Mungkin pertemuan ini sampai di sini. Saya lebih ini dulu, nanti dari pembahasan tadi mungkin ada pertanyaan dari jenengan atau yang lagi yang online, monggo. Oke, monggo kalau ada pertanyaan. Oke. Ini untuk pertanyaan yang tadi yang di chat, kalau jadwal sholat buatan 1 apakah sudah diberi waktu ikhtiyat? Apakah persis jadwal dengan jadwal sholat yang dirilis Kemenang? Gitu. Nah, kalau di buku ini, kalau menurut buku ini, ikhtiyat yang dipakai itu biasanya 2 menit. Biasanya 2 menit. Kalau saya juga tak masukkan 2 menit. Jadi ikhtiyat itu ya, ikhtiyat itu istilahnya di sini ikhtiyat itu posisi jaga-jaga. Waktu jaga-jaga. Misal aslinya jadwal waktu sholat itu adalah 11.50 gitu. Aslinya saya hitung 11.50 menurut rumus. Tapi biar kita memastikan bahwa itu adalah sudah masuk beneran, daripada kita kira-kira, tak tambahkan sajalah dengan 2 menit. Biar saya tenang gitu. Maksudnya dengan jaga-jaga dengan itu kehati-hatian. Dengan seperti itu kan, misal wong harap buka puasa, berarti sudah benar-benar masuk waktunya. Ikhtiyat itu gitu, jaga-jaga untuk biasanya. Makanya kalau mungkin orang yang sholat itu sesuai dengan bibimnya itu jadwal sholatnya, mungkin itu kita sudah masuk ke waktunya sebenarnya 2 menit ya. Jadi semuanya itu 2 menit. Jadi tadi ikhtiyat itu 2 menit. Kalau sebenarnya ada yang lebih dari 2 menit, ada yang 10 menit, ada yang lainnya. Misal contohnya yang mungkin yang nyampe 5 menit, 10 menit itu mungkin biasanya jadwal waktu sholat abadi, mungkin seperti itu. Makanya mereka itu sebenarnya pergeseran antara 1 tahun ke tahun lain, misal 2020 ke 2021, itu pergeserannya hanya sekitar 5 detik atau kurang lebih dari 10 detik. Makanya dianggap seandainya 10 detik kan sedikit ya, dia begitu. Kalau saya tambahkan dari 10 menit, makanya itu kan bisa digunakan untuk 30 tahun, 40 tahun kemudian. Makanya kalau ditambahkan 5 menit, 10 menit kan berarti bisa digunakan segitu lamanya. Makanya bisa dikeluarkan dengan jadwal sholat abadi. Tapi kalau kita lebih cenderung ke ikhtiyat ya,
Berarti kita menggunakan data yang terbaru, berarti hanya cuma ditambahkanlah 2 menit atau 3 menit, itu tergantung dari kebijakan kita juga. Sebenarnya paling amannya ya lebih lama juga lebih aman gitu loh. Tapi orang-orang nganggapnya kalau kelamaan, wah karena wis adzan itu huruf piye toh yang dikirain melesetnya jadwal sholat itu. Tapi rata-rata kalau dari ini buku FMRS ini mereka pakainya 2 menit. Kalau 2 menit toleransi perhitungan 2 menit itu sama saja dengan 1 menitnya itu dia bisa mengcover wilayah sekitar 24 km. Nah, 1 menitnya berarti kalau 2 menit itu menurut jurnal ya, menurut jurnal dosen dari Sumatera, saya lupa saya sebagai referensi saya sebenarnya. Jadi mereka dia itu meneliti itu, jadi dia menghitung kalau 1 menitnya itu bisa mengcover sekitar 24 km. Berarti kalau 2 menit dia bisa mengcover hampir 50 km. Berarti jadwal sholat menghitung di sini posisi saya berarti mungkin bisa digunakan, tapi digunakannya posisinya ke timur, jangan ke barat. Bingung nggak? Ke timur. Mungkin saya posisinya di sini digunakan di Semarang, mungkin itu mungkin masih bisa toleransi bisa. Karena sudah benar-benar masuk gitu loh. Nah, seandainya kan saya digunakan ke timur, berarti kan posisinya kok sama, misal sana buka puasa kok bareng-bareng, berarti kan duluan, bisa-bisa duluan mereka dulu dan sini belum gitu loh. Jadi gitu perbedaannya. Jadi posisinya ke timur. Jadi makanya itu kalau bisa itu lebih cenderung ke model 7 lintang itu tadi. Lagi karena itu pokoknya kalau ikhtiatnya, makanya kalau di jadwal sholat itu rata-rata ikhtiatnya 2 menit. Berarti bisa digunakan untuk toleransi sekitar hampir 50 km. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada ya? Insya Allah sama ikhtiatnya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini udah lebih dari 1 jam. Sebenarnya saya pengen bahas mengenai sampai ke algoritma segala itu, tapi ya karena keterbatasan waktu, kita bahas selanjutnya di hari Rabu besok untuk membahas mengenai rancangan dan algoritmanya. Karena dengan algoritma itu kita bisa nanti deteksi pertama kali, oh yang error ini. Terus terang saya mau tak share itu, terutama yang lebih detail di yang model berbasis database itu. Oke, terima kasih semuanya untuk pertemuan kali ini yang online dan offline. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.